No way, ya enggak lah, juga nggak mungkin aku pacaran sama orang seperti itu. Iya, kalau aku nggak mau deh Besti kalau disuruh masakin tiap hari. Maksudnya apalagi masih pacaran ya, nggak sebucin itu juga Besti. Hah? Bi. Urusan lo sendiri. Of course, a queen does not chase. Hai Besti. Hai Besti. Hai bestie, Hai, aku Gege Elisa. Aku Sarah Gibson. aku Cinta Laura Kiel. Aku Karin Novilda, or as you guys know on Instagram as Karin. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari Bun Tanya. Seputar Bucin. Bucin artinya budak cinta. Ya sesuai dengan literal meaningnya, memang artinya seperti itu. Kayak mungkin bukan budak as in budak banget, cuman maksudnya ya apapun akan aku lakukan demi cinta gitu loh. Berkorban lebih banyak lah. Someone yang saking lagi jatuh cintanya atau lagi ngerasa perasaan besar, mereka mau ngelakuin apa aja buat partner mereka. Seseorang yang rela melakukan apa aja untuk pasangannya tanpa berpikir rasional. Dua atau tiga. Karena emang aku orangnya lebih, dalam hubungan ya, aku lebih logika sih kata teman-teman aku daripada perasaan. Ada 12 gak? Gue bucin banget sih, parah. Gue kalau udah sayang sama orang, sayang banget parah. 8 kayaknya dari 10. Aku orangnya bucin. Kalau di mata publik, 0. Kalau di kehidupan pribadi, maybe 6. 6-7 kali ya gue. Karena aku orangnya sebenarnya cuek sih. Biasanya tuh awal-awalnya tuh seneng gitu karena kan ditemenin terus, mungkin diinin terus, tapi lama-lama biasa suka bosan sih kalau aku. Kayaknya ya. Bucinnya harus punya batasan juga. Sama seperti tadi, gue bucin juga, tapi bucin gue tuh punya batasan. Gue bucin, tapi gue tahu kapan prioritas gue harus kerja dulu gitu. Jadi kayak gue juga nggak bisa sama cowok yang kayak tiap hari bener-bener kayak 24 jam ngintilin gue gitu loh. Dia harus tahu dia mau apa gitu loh. Suka dibucinin karena ya enak aja, kita orangnya bucin. Kalau kita bucinin cowok terus cowoknya bucin balik, kan jadi equal. Yes, I do. Karena aku suka dipuja-puja dan di-admire oleh pasangan. Jadi kalau cowoknya bucin, that's good. Selama yang bucinnya bukan aku, suka. Of course, a queen does not chase. Suka dibucinin karena ya enak aja, kita orangnya bucin. Kalau kita bucinin cowok terus cowoknya bucin balik, kan jadi equal. Suka. Gue soalnya orangnya kayak 5 love language itu kayaknya gue semua. Jadi kayak, dan terutama kayak physical touch dan juga ya yang kayak harus ada orangnya gitu loh. Ya itu dia, tadi awalnya sih suka tapi biasanya sih lama-lama kayaknya lelah, hayati lelah gitu. Gak terlalu deh kayaknya. Karena aku tuh tipe orang yang agak risih kalau ada seseorang yang clingy gitu loh. Karena aku bener-bener respect banget sama orang yang punya waktunya sendiri, kegiatannya sendiri. Kalau ada orang atau pasangan yang terlalu clingy gitu, aku kayak gak betah. Sebenarnya kalau bucin banget enggak, tapi kalau lebih ke sweet pacarannya aku lebih prefer itu. Bucin toksik tergantung, kalau misalnya cuma setiap hari ketemu sih nggak toksik ya. Kalau misalnya toksik itu dilihat dari ininya sih, yang dilakuin apa aja. Misal kalau sering berantem gara-gara sering ketemu, itu baru toksik. Jadi bucin boleh, tapi jangan sampai toksik ya guys. Jangan sampai toksik bestie. Nah, masalah bucin dan gak bucin itu sebenarnya kan relatif, tergantung orangnya juga. Kadang mungkin menurut kita, lo dulu kayaknya bucin banget, tapi menurut dia biasa aja. Atau mungkin menurut kita dulu bucin banget, tapi menurut dia juga biasa. Jadi susah sih kalau dibilang kita mengukur orang lain tuh, kayaknya sulit. Menurut aku pacaran yang bucin hanya toxic kalau sampai seorang pasangan maksa pasangan mereka untuk ngelakuin sesuatu yang nggak baik. Bisa jadi nggak juga gitu loh. Kalau misalnya memang sesuai dengan batasan tadi. Kalau misalnya let's say kayak terlalu berlebihan, kan apapun segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Jadi kalau terlalu berlebihan juga menurut gue nggak sih gitu. Jadinya toxic, jadi nggak tahu value diri sendiri. Jadi nggak tahu kayak gue tuh punya prioritas buat kerja ya, lo juga ya kayak gitu loh. Karena kebanyakan gue lebih banyak orangnya di samping gue, gak mungkin kita chatan kan. Jadi gue gak terlalu banyak chatan sih, kecuali emang gue lagi jauh dari orangnya gitu. Gak perlu 24 jam juga, karena kan gue juga punya kesibukan, dia juga punya kesibukan gitu.
Chattingan nggak perlu 24/7, tapi sering chattingan ya bagus juga. No, karena nanti cepet bosen. Lebih baik kalau kangen chat, tapi jangan sok jaim juga. Jangan, oh I'm not gonna text him because he hasn't texted me. Aku termasuk ya, soalnya aku itu kalau love language-nya lebih ke words of affirmation, acts of service, sama gift. Jadi aku perlu kata-kata daripada quality time sih. Kalau aku orangnya juga emang kembali lagi aku gak suka dideder dan juga aku tidak mendeder orang gitu. Balik lagi itu beda-beda ya. Enggak sih kayak sekarang ya, kayaknya pengen sambil nonton drakor, pengen sambil browsing di e-commerce gitu. Jadi kalau harus sleep call kayaknya ribet ya. Oh enggak, enggak. Soalnya aku bener-bener butuh quality time, me time aku sekali. Jadi habis aku kerja ya aku akan berbicara atau update seperlunya ke pasangan aku. Tapi kalau sampai sleep call itu kayaknya mengambil me time aku deh. No, oh my god, I don't. Oke, no judgment untuk orang-orang yang suka sleep call, itu nggak apa-apa. Cuman kalau buat aku pribadi nggak sehat juga ada handphone atau gadget yang nyala waktu kita lagi tidur, karena kan radiasi juga. Mendingan gadgetnya jauh-jauh gitu. Gue tomboy tapi gue masih seneng sih. Gak tahu ya, seneng aja kayak dengan kayak sleepy talksnya kita kayak gitu loh. Jadi kayak bisa cerita tentang kayak hai bagaimana hari ini gitu loh, what did you do today, kayak how was work and everything. Lebih ke arah situ sih, dapat affection dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak suka, aku nggak suka sleep call. Kayak aku soalnya agak susah tidur, jadi kalau misalnya sleep call tuh malah makin menghambat tidur aku. Jadi aku bucinnya nggak sampai sleep call. Bosen sih enggak, aku seneng-seneng aja ketemu. Tapi tuh aku sering juga dulu waktu masih pacaran sama suami aku yang sekarang tuh sering misalnya aku butuh waktu sendiri. Kayak misalnya lagi mau minggu ujian, itu aku gak mau diganggu. Jadi kayak mungkin waktu pacaran harus saling mengerti kali ya. Ada waktu-waktu yang gak bisa diganggu gitu. Kayaknya aku nggak masalah sih, it's okay. Ya nggak apa-apa buat update, ngobrol sama pasangan kayaknya juga lumayan penting ya. Tapi nggak 24 jam gitu. Again, semua tergantung situasi. Kalau aku lagi sibuk ya nggak memungkinkan, dan itu malahan bisa bikin stres. Jadi ketemu setiap hari kayaknya juga nggak reasonable ya. Jadi tergantung situasi aja. Kalau lagi free, lagi emang waktunya holiday, kalau ketemu lebih sering nggak apa-apa. Tapi kalau lagi waktunya sibuk dan kita harus fokus sama pekerjaan ya mau nggak mau ya nggak bisa ketemu karena we have to work. Gue seneng-seneng aja sih, tapi kan setiap hari itu kan bisa kayak 24 jam banget apa enggak gitu loh. Let's say kayak hari ini gue ketemu sama pacar gue hampir setiap hari gitu loh. Jadi kayak cuman hari ini kan dia nggak ada di sini gitu loh. Kayak dia punya kerjaan juga dan gue juga punya kerjaan gitu. Jadi kayak ya tadi kembali lagi sesuai batasan. Gak akan pilih siapa-siapa karena gue yakin mereka berdua juga udah temenan. Karena dari awal gue pasti bikin mereka temenan. Jadi kayak gue nggak perlu ada di poin dimana gue harus milih antara sahabat gue sama pacar gue. Karena pasti kalau misalnya sahabat gue ngajak, yuk ikut aja pacar gue gitu loh. Atau kayak kebalikannya, yuk Sar ikut gitu. Jadi kayak pasti bakal ikut sih. Tergantung urgensinya, pasti pilih pacar dulu. Tapi kalau misalnya urgensinya sahabat nih lebih penting, ya aku pilih sahabat. Tergantung situasinya. Kalau misalnya pasangan aku perlu banget ada urgent atau sahabat aku ada urgent, pokoknya aku pilih salah satu yang benar-benar urgent aja. Kalau aku udah lama nggak ketemu pasangan aku dan aku ngerasa perlu quality time, mungkin aku akan pilih pasangan. Tapi kalau acara yang diundang oleh sahabat aku adalah acara penting, of course aku akan pilih sahabat aku gitu. Jadi harus lagi-lagi balance dan tergantung situasi. I think it's not about the price, it's about the intention. Jadi aku nggak pernah mikir kalau ngasih hadiah spesial tuh berarti harus mahal. Yang aku pikirin adalah ini bisa dia pakai nggak, berguna nggak, dan juga niat dibalik ngasih hadiah itu sweet nggak. Jadi the intention is very important. Kalau aku, menurut aku bukan dari budgetnya sih, tapi dari seberapa berarti barangnya. Misalnya kalau emang barang yang harganya murah nih tapi berarti buat dia ya oke. Tapi kalau misalnya ada barang yang mahal banget tapi emang berarti banget buat dia juga oke, kayak gitu. Iya banget. Kayak malah investasi bodong jadinya kadang ya. Tapi kayak gue gak pernah ngelihat itu kayak sesuatu yang kayak aduh menyesal gitu. Jadi cuma pelajaran buat diri sendiri. Tapi emang gue salah satu love language gue adalah giving gifts. Jadi gue sangat royal banget soal ngasih sesuatu gitu. Iya.
Mungkin karena love language aku juga give, jadi aku receive sama givingnya juga sama, sesuai love language gitu loh, gak bisa dijelaskan gitu. Ya kan itu you do something for your love ya, jadi buat partner, jadi kenapa enggak, dan itu kan permintaan yang masih masuk akal ya. Jadi nggak masalah. Kalau aku lagi bisa, lagi free, sure, aku masakin sekali-sekali, tapi itu nggak bisa jadi suatu habit atau suatu hal yang aku lakuin setiap hari, karena itu bukan responsibility aku juga. Hah? Bi. Ya mau aja sih, tapi kayak nggak tiap hari deh lo, orang gue kerja juga. Waduh, repot juga ya. Kayak suami aja sekarang nggak minta kayak gitu. Kayak kalau pacar agak repot juga sih kalau minta dibikinin bekal. Kayak kita jadi kayak ibunya ya jatuhnya ya, bukan pacarnya. Iya, kalau aku nggak mau deh Besti kalau disuruh masakin tiap hari. Maksudnya apalagi masih pacaran ya, nggak sebucin itu juga Besti. Ih, mager. Aku mager sih kalau disuruh buatin tugas. Aku suka aneh juga ngelihat teman-teman aku kalau ngerjain tugas buat pacarnya gitu. Padahal kan itu kan ya, kalau aku disuruh ngerjain tugas buat pacarku sih pasti aku bilang ya itu kan buat kebaikan lo gitu, biar lo ngerti, ntar jadi gue yang pinter gitu kan. Tergantung aku punya kegiatan lain nggak. Kalau aku banyak kegiatan lain yang lebih menarik ya aku sih nggak mau. No way. Ya enggak lah, juga nggak mungkin aku pacaran sama orang seperti itu, karena aku butuh orang yang intelligent dan bisa ngerjain segala hal sendiri. Ya nggak masalah selagi aku bisa bantu, aku bantu. Cuman jangan sampai dia menelantarkan ke tanggung jawab pekerjaannya. Udah gitu aja, bantu sebantu senormalnya aja. Enggak. Gue lebih ke arah gue mau ngajarin banget, tapi gue nggak mau ngerjain gitu. Gue emang sama teman-teman gue kebetulan kayak gitu sih. Jadi kayak ayo gue bisa ngajarin tapi gue nggak mau ngerjain, walaupun gue bisa dan gue punya waktunya. Karena kalau kayak gitu lu nggak grow dong. Kembali lagi, yang berlebihan tidak baik. Jadi kayak kalau menurut gue oke-oke aja kalau misalnya dalam konteksnya bener. Bucin itu ya bagus-bagus aja, asalkan kita tahu batasan sih, yang kayak tadi aku bilang. Jangan sampai bucinnya jadi kelewatan gitu Besti, sampai kayak masakin tiap hari, sampai sleep call. Ada kan sleep call yang sampai 300 berapa jam tuh di Instagram, ya itu enggak Besti, itu enggak bagus, tuh panas kuping kita Besti. Kayaknya udah aku jawab sih. As I said, kalau bucinnya bikin kita bahagia, membawa makna ke dalam hidup kita, membantu kita lebih berkembang dan menjadi diri sendiri yang lebih baik, why not? Tapi kalau bucinnya udah masuk ranah yang toxic, yang kita maksa orang lain menjadi seseorang yang mereka bukan dan juga merugikan, then it's not healthy. It all depends. Enjoy the love that you feel. Jangan lupa identitas kalian sendiri. Dan suatu hubungan itu adalah two-way street. Jadi jangan sampai kalian bucin sendiri sampai-sampai kebutuhan kalian tidak terpenuhi. It has to be balanced. Bucin with pride. Ya bucin jangan sampai nggak ngehargain diri sendiri sih, dari segi waktu, dari segi energi begitu Besti, dari segi materi juga gitu. Lo kayak Awkarin deh, itu 4 ya. Tapi ya udah, itu netizen juga tahu kok kalau gue bucinnya parah banget gitu. Urusan lo sendiri. Sewajarnya, ini ya, jangan terlalu, sadarlah. Oke, thank you Besti, bye bye. Terima kasih Besti, bye bye.